Wes. Tadi saya ngomong apa ya? Oh iya, jadi gini, yang namanya hukum alam itu kamu jangan sampai lupa ya. Hukum alam itu jangan sampai lupa. Jadi sebelum kamu melaksanakan syariat Islam, kamu harus melaksanakan syariat Allah dulu. Syariat Allah itu adalah hukum alam. Misal ada siang, ada malam. Itu hukum alam, itu syariat Allah ya. Nah, ada perempuan, ada laki-laki. Itu hukum alam. Ngerti ya? Terus ada susah, ada senang. Itu hukum alam. Terus ada tinggi, ada pendek. Ada ganteng, ada jelek. Sama. Jadi semuanya itu kamu harus memahami ini dulu ya. Sebelum melaksanakan, kamu melakukan sholat, sebelum kamu melaksanakan zakat, pokoknya rukun-rukun Islam lah. Rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Pertama, syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji. Terus ada 6. Rukun Islam ada berapa sih? Aldi ada berapa, Di? 1. 2, sholat. 3, puasa. Zakat dulu. Terus puasa. Terus ada 1 lagi 6. Kamu belajar di mana sih? Ada 5 kah? Ada 6, 1 lagi. Pulang kan habis haji masa di sana terus ya. Kamu ketika haji di sana terus, di Mekah terus, kan pulang kan ya. Iya, berarti ada 6. Jadi sebelum melaksanakan syariat Islam yang jumlahnya 5 ya, yang jumlahnya 5, itu kamu harus tahu syariat Allah dulu. Apa? Hukum alam. Maksud daripada syariat Allah itu adalah hukum alam. Ada baik, ada jahat. Ngerti? Coba saya tanya Aldi, Di, kamu ngindarin, ini malam, kamu ngindarin siang bisa enggak? Kamu pergi kemana lah supaya enggak ada siang, coba kemana? Kamu pulang di Jakarta mesti ntar ada siang. Kamu main ke Cirebon ada siang juga sama kan? Kamu pergi ke Yaman ada siang. Ayo, mau kemana? Untuk menghindari siang. Ke bulan. Bulan juga ada siang sama. Hah? Ya nggak bisa. Tetapnya kamu nggak bisa menghindarin. Contoh, ya, Aldi, kenapa kamu bisa lahir? Karena ada bapak ibu kan, bapak ibu. Coba bapaknya aja bisa ngelahirin kamu enggak? Atau ibunya aja tanpa bapak bisa enggak? Enggak bisa. Kecuali ya ada peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak punya bapak dan ibu. Misal Nabi Adam itu langsung kun fayakun ya, kun fayakun, langsung jadi Nabi Adam. Tapi itu prosesnya juga Nabi Adam itu lewat malaikat ya. Jadi enggak langsung. Allah itu mesti memerintah ke makhluknya. Kenapa Allah menciptakan malaikat, para nabi ya, dan lain-lain? Karena bukti akan maha kuasanya Allah, bisa mengatur segalanya. Ngerti? Ya. Tapi Nabi Adam dan Nabi Isa yang hanya satu saja terus jadi kah? Dan itu lewat malaikat. Atas izinnya Allah jadi. Selain itu semua punya pasangan. Selain itu semua punya pasangan. Ya. Begitupun kamu menyimpan ada 2 sifat
sifat baik, sifat jahat. Kamu nggak bisa ngindarin sifat jahat, nggak bisa. Semuanya nggak bisa, kecuali Kanjeng Nabi. Saya kasih tahu, orang itu mempunyai dua sifat, sifat baik dan sifat jahat. Lah, sifat baik dan sifat jahat, ya, ini hukum alam, syariat Allah. Mau tidak mau harus ada dua-duanya. Dalam diri orang nggak bisa menghindari salah satunya kah? Saya pengen jahatnya aja lah, nggak bisa. Lah saya pengen baiknya aja lah, nggak bisa. Terus gimana? Tergantung kita cara memakainya, ngerti? Tergantung kita cara memakai dua sifat itu. Kapan kita jahat, kapan kita baik. Dan cara mengekspresikannya juga bagaimana? Kembali kayak saya tadi, saya itu orangnya jahat, bener jahat. Saking jahatnya, saya nggak mau ya tambah jahat. Makanya saya baik ke orang. Gimana caranya saya baik ke orang? Meskipun orangnya jahat ke saya, karena saya sudah jahat. Kalau saya jahat ke orang lain, berarti saya tambah jahat. Saya nggak mau. Jadinya gitu. Ngerti? Nah, misal ini masalah sepele, tapi prakteknya pada salah kaprah. Coba ya. Yang lebih bahaya itu adalah orang ketika dirinya merasa baik, yang mana dirinya itu menyimpan rasa jahat. Ketika kok dia merasa baik, otomatis ke orang lainnya jahat karena merasa baik. Nah, ngerti ya? Dari sini paham? Nah, ini pelajaran yang belum ada satupun, ya maksudnya belum ada satupun, jarang yang bilang kayak gini, itu jarang. Karena saya itu, ilmu saya itu ilmu alam ya. Saya itu di samping ilmu kitab juga, saya ilmunya banyak ya. Saya itu ilmunya banyak, bisa ilmu ngilang, bisa ilmu apalah, pokoknya banyak ya. Jadi gitu. Nah, orang yang sukses itu adalah orang yang sukses itu adalah orang yang menyimpan rasa cinta di dalam dirinya dengan menggunakan dua sifat itu. Sifat jahat, dia tetap rasa seneng. Ya, apalagi rasa seneng ya. Kadang orang ketika dia merasa jahat, dia akan menghilangkan semuanya. Jahat itu gini loh ya, jahat itu juga bertahap-tahap. Jangan sampai menunggu rasa jahat kita itu sampai menghilangkan rasa syukur. Itu yang berbahaya. Dan itu yang dicita-citakan setan itu seperti itu. Yang dicita-citakan setan itu gimana caranya manusia itu rasa syukurnya hilang dalam dirinya. Itu setan. Dengan cara apa? Dengan cara salah mengekspresikan rasa jahatnya itu. Ketika mengekspresikan rasa jahat itu salah, maka mesti ada yang dirugikan salah satu pihak. Nah, ini berarti salah. Yang kayak gini itu salah. Tujuannya kita hidup itu bagaimana caranya tidak saling merugikan satu sama lain. Itu meskipun kita punya senjata untuk apa? Untuk merugikan sifat jahat, ya kan? Kenapa orang bisa sampai membunuh, ya kan? Kenapa orang sampai bisa memperkosa? Kenapa orang bisa sampai menyelakai orang? Karena jahat. Tapi jahatnya itu salah diaplikasikan dan salah digunakan. Makanya gitu. Yang terjadi akan merugikan satu sama lain. Saya tanya, apakah saya merugikan kamu semua? Cara saya ngomong, cara saya paling enggak itu pernah saya itu ya ngapret, ya bukan ngapret ya, maksudnya nampar ya. Itu pun saya tidak hilang kendali. Kenapa? Karena supaya barang-barang sadar ya. Jadi barang-barang
kesadaran keterbatasan orang. Jadi saling menghormati, Kak. Misalkan kamu dicubit sakit, kenapa kamu nyubit orang, Kak? Itu ketika kamu itu diatur susah lah, ketika kamu misalkan ngatur orangnya susah, kamu kesel lah. Nah, kenapa kamu prakteknya sendiri lah? Itu kadang bingung. Wah, lah itu kadang ada waktu-waktu tertentu jahat ke orang lain juga perlu, tapi bukan jahat mendidik, bukan jahat menghabiskan atau merugikan, tapi menguntungkan. Contoh lagi, sifat jahat yang baik ya. Jadi ada jahat, kok ada sifat jahat yang baik ya? Oke, saya kembalikan. Jadi gara-gara orang itu menyimpan syariat Allah berupa sifat baik dan sifat jahat, maka dari dua sifat ini timbul kehidupan yang bermacam-macam. Ada yang istilahnya baik murni, ada yang istilahnya jahat murni. Ada entar dari sifat jahat murni dan sifat baik murni itu entar ada dua lagi ditambah, yaitu sifat jahat yang baik, ada sifat jahat yang baik, dan yang terakhir keempat adalah sifat baik yang jahat. Ini yang benar mana coba? Saya ulangi, kamu pilih mana nih? Ada kan syariat Allah itu tadi ada dua awalnya ada dua. Pertama, sifat baik murni. Kedua, sifat jahat murni. Lah, gara-gara menyalahgunakan dua sifat ini, maka ada dua lagi, tambah dua. Ada sifat baik tapi jahat, ada sifat jahat tapi baik. Ini dua yang tambahan ini gara-gara kita salah mengukur, salah menilai dari dua ini, makanya timbul dua ini. Lah kamu ini sering terjebak, saya juga sering terjebak yang dua terakhir ini. Kadang orangnya itu jahat tapi dia baik niatnya, tujuannya baik. Contoh apa? Dalam ajaran Islam itu kan anak itu ketika usia 7 tahun ya, orang tua wajib memarahi anaknya supaya sholat. Kalau nggak sholat dimarahin itu si anak. Itu jahat nggak? Jahat loh, tapi baik, ngerti? Ketika anaknya itu sudah umur 10 tahun, maka wajib dipukul, tapi pemukulan yang mendidik, bukan memukul merugikan ya, tapi mendidik supaya sholat 5 waktu. Itu ntar kamu ketika belajar fikih itu ada ya, jadi ilmu-ilmu yang kayak gitu itu ada. Itu jahat kan, orang tua kok suruh mukul anak supaya sholat, jahat nggak? Tapi baik. Nah, terus kamu ngalamin nggak ketika ada orang baik tapi jahat? Ada nggak? Ada orang pura-pura baik ke kamu. Ya, ketika kamu itu ada, misalkan kamu punya uang banyak, terus kok tiba-tiba coba aja, kamu amati. Ketika kamu posisi enak, mesti banyak teman. Mesti banyak teman. Kamu megang uang banyak, punya motor, punya apa segalanya kan, wah anak pada ngumpul temanku. Ketika kondisi kamu itu tidak punya apa-apa, coba yang nemenin kamu siapa coba? Ada nggak? Kalau banyak syukur berarti, tapi mesti ada yang menghindar. Nah, saya sini udah nggak punya apa-apa lagi, berarti itu dia selama dia sama kamu itu berarti baik tapi jahat, karena tidak menerima kamu apa adanya. Nah, ini sebenarnya kunci kehidupan itu dari sini. Nah, saya kembalikan ke kamu sendiri. Tinggal kamu bagaimana cara mengekspresikan dari dua sifat itu yang masing-masing itu punya ada.
masing-masing itu ada. Tinggal kamu milih mana. Kalau baik murni itu satu ya, hanya satu, Kanjeng Nabi Muhammad. Ngerti? Dohir batin itu baik, itu Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi baik murni. Jahat murni Fir'aun. Ini jahat murni. Jadi yang murni ini, yang jelas maksudnya baiknya jelas, baiknya jelas, jahatnya jelas, itu sudah ada nas Al-Quran. Jadi kamu ini jangan mengharap kamu itu ada dalam diri kamu dari dua sifat kamu ini ya. Baik, jelas, murni itu Kanjeng Nabi. Selain itu, selain itu kamu cari sendiri. Kamu harus punya penilaian sendiri. Jahat yang murni dan jelas Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal, Namrud, Abraha. Musuh-musuh Nabi lah. Itu jahat murni. Selain itu kamu cari sendiri, punya kemandirian, harus punya prinsip. Berarti selain yang saya sebut nih, kamu harus cari sendiri. Misalkan kamu memandang saya, Kang Idris, baik apa jahat ya kalau ya, ya kan? Baik apa jahat ya? Ayo, baik apa jahat? Bisa saja saya baik tapi saya jahat. Bisa saja saya itu baik yang jahat, bisa saja saya jahat yang baik. Itu kamu bisa menilai sendiri. Ntar kamu kedepannya tahu lah. Mungkin sekarang kamu belum bisa. Ini Kang Idris ngomong apa ya? Kang Idris ngomong ngaco ya. Kayak si Raihan kak. Si Idris ngomong apa ya Kang Idris ya? Orang jelas ya ngomongnya kayak. Tapi suatu saat kamu akan mesti tahu. Oh ini ternyata jahat yang baik ya. Oh ini ternyata baik. Orang ini baik yang jahat. Ayo tinggal kamu pilih mana. Dan itu dari yang dua ini kembalinya adalah masalah keimanan. Orang ketika punya iman mesti ujungnya baik. Meskipun selamanya tidak baik, meskipun selamanya kelihatannya jahat, kalau dia punya iman mesti ujungnya baik. Ngerti enggak? Kalau dia punya iman, sejahat-jahat pun dia mesti baik. Tujuannya baik, ke orang itu baik. Kalau tidak punya iman, awalnya baik, bisa jahat, ujung-ujungnya jahat. Berarti cara untuk memprediksinya bagaimana ya? Ciri-cirinya satu. Apa? Dia takut Allah enggak? Udah itu aja. Ciri-cirinya takut ke Allah apa? Menerima kekurangan orang lain. Ngerti orang? Nah itu bisa. Jadi alamat orang itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada kanjeng orang tua, orang-orang soleh itu adalah menerima kelebihan dan kekurangan, terutama diri sendiri, terus ke orang lain. Kamu nerima enggak kayak gini nih? Misalkan nerima enggak, misalkan Aldi dibentuknya agak gendut, terus kalau kayak nerima enggak? Tapi kelebihannya ya murah senyum, kelebihannya kan. Asik lah. Kalau nerima berarti kamu alamat terima ke Allah dan kanjeng Nabi dan lain-lain orang-orang soleh. Begitupun ke orang lain juga nerima. Dan itu jarang.
semuanya ini namanya kesadaran ya, ini namanya kesadaran. Nah kesadaran ini yang bener-bener ini bener, ini ilmu bener namanya. Saya tuh lagi belajar ilmu bener ya. Nah kadang ilmu kesadaran kebenaran ini akan lupa gara-gara ketika kamu praktek di dunia, apa ya, praktek di kehidupan. Ketika kamu banyak masalah ataupun ujian ataupun yang lain, mesti kamu akan goyah ini nih. Yang awalnya kamu menerima kekurangan kelebihan kamu sendiri, kamu enggak, sampai hilang kendali. Wah kamu ada ujian ini, kamu sampai menganggap tidak menghargai kelebihan kekurangan orang lain. Wah tapi kembalinya ntar suatu saat kesini lagi ke saya yang dijelaskan tadi. Oh ternyata ini ya, oh no, sok baik. Nah ini ilmu mahal, ilmu yang jarang orang cerita, tapi saya cerita ke kamu itu karena saya peduli ya, karena ya berbagi pengalaman lah. Jadi saya pengalamannya ya yang saya rasa gitu. Toh nggak jauh beda, ntar suatu saat juga kamu ngalamin nggak jauh beda sama saya, karena saya juga manusia ya, kamu manusia. Jadi ntar ngalami yang kayak gitu itu. Apalagi ini ketika ada anak yang yatim. Di sini ada yang yatim piatu ada. Coba lah. Ya. Ya, misalkan Kamal ya. Itu saya ngalamin sendiri ya. Jadi ngalamin sendiri kondisi orang yang ketika ditinggal orang tua, itu saya ngalami sendiri. Begitu menggoncangkan hati gitu loh ya. Wah, untuk memegang teguh prinsip yang saya tadi bilang kah susah. Pengennya musuh terus, pengennya bunuh orang terus ya. Gitu ya. Pokoknya pengennya benci terus sama orang, sama diri sendiri benci terus gitu. Wah pokoknya setan lah, setan itu mulai masuk ketika orang kondisi kayak gitu itu mulai masuk, tidak menyadari bahwa itu lagi diuji. Dan setan itu lagi gimana caranya ketika orang kondisi seperti itu menghilangkan rasa syukur. Jadi makanya la in syakartum la azidannakum kah wala in kafartum inna adzabil sadid kah. Barang siapa yang akan bersyukur, dia akan ditambahkan nikmat, dan barang siapa yang dia kufur nikmat, maka diberikan azab. Yaitu setan itu lagi berperan ke manusia itu dari sisi itunya. Gimana caranya supaya hilang rasa syukur, rasa masih menerima apa adanya. Gimana caranya? Itu namanya ujian hidup ya. Jadi manusia ya berhubung di dunia seputar itu aja, temanya itu aja. Kamu ada di mana, kamu masalahnya apa, itu aja tetap. Itu aja. Masalah kenegaraan, masalah rumah tangga, masalah kamu mendidik anak, kamu mendidik murid, sama aja. Perihalnya semua itu. Gimana caranya jangan sampai menghilangkan rasa kasih sayang, rasa kalau bahasa lebay sih rasa cinta konon kayak rasa bahasa lebay. Makanya jauhkan orang-orang yang jangan dijauhkan ya. Kalau bisa dilawan. Kalau kamu nggak kuat ya mending menghindar. Orang-orang yang nggak ada rasa cinta ke kamu itu atau rasa sayang ke kamu itu mending dihindar. Rasa peduli itu bukan mesti baik terus ya. Kadang jahat itu demi kebaikan ya kadang. Tapi tinggal tergantung. Cara ngamatinya gini, ini bener enggak sih jahatnya itu baik apa jahat, bener-bener jahat sih. Tinggal kamu dirasakan, ngerti? Tinggal kamu dirasakan. Pertama dilihat dari orangnya. Misalkan yang menjahati kamu siapa, misal ya.
Satu itu supaya tahu bahwa dia itu jahatnya baik apa benar-benar jahatkah. Kamu lihat orangnya. Pertama lihat orangnya, kedua rasa. Ngerti? Kedua rasa. Pertama orangnya itu ada pengorbanan ke kamu enggak? Ngerti enggak maksudnya? Contoh, yang memarahi itu orang tua. Itu jahat baik apa jahat beneran? Karena ada pengorbanan. Apa? Melahirin kamu, nafkahi kamu, memberi uang, memberi kebutuhan. Ya kan? Itu namanya kalau objeknya itu orang yang ada pengorbanan ke kamu, itu berarti meskipun dia dalam keadaan jahat tapi demi kebaikan. Ngerti yang saya maksud? Ngerti enggak? Terus rasa oh ya sudah, ketika saya objeknya yang marahin saya itu pengorbanannya ke sayanya tinggi, ya saya terima, ikhlas. No. Tapi kalau objeknya itu enggak siapa-siapa, malah ke kamu itu tidak ada pengorbanan sama sekali, ya kamu wajib lawan, wajib lah. Jahat. Jadi jahat lawan jahat. Itu sodako. Sombong lawan sombong, sodako. Ngerti? Kalau tidak ada orangnya itu, ya yang memarahin kita itu objek, tidak ada pengorbanan sama sekali. Terus rasa, ya itu berarti jahat bener itu. Ke kamu itu jahat bener. Kalau misalkan yang menjahati kamunya itu tidak ada pengorbanan apa ke kamu itu, ya ketika kamu susah khususnya ini, ya ketika kondisi, kalau kamu senang nggak ada penilaian. Makanya perlu menguji teman, itu perlu menguji teman, perlu. Misalkan saya nggak punya apa-apa, coba dia peduli nggak ke saya. Kalau nggak peduli, jahat berarti. Ketika dia jahat ke saya itu berarti benar jahat. Ketika baik berarti baik jahat. Udah beres, itu rumus. Dan saya akan kasih ke kamu itu supaya kamu kedepannya fokus belajar. Ketika ada masalah mesti seputarnya jawabannya itu terus. So, kalau nggak percaya nih iris kuping saya. Karena saya ngomong kayak gini itu diambil dari pengalaman. Pengalaman saya. Begitu pahitnya, ya. Jadi mana-mana guru terbaik itu pengalaman, ya. Kayak buku, kayak teori itu lah berapa persen, yang paling berat itu pengalaman. Makanya pengalaman itu nggak bisa dijual, nggak bisa dibeli, nggak bisa. Untuk pribadi dan untuk selanjutnya dia itu menggapai cita-citanya. Itu. Di sini ada yang tanyakan nggak? Coba, barangkali ada yang mau tanya. Ya itu, ya harus jadi makanya mental siap. Saya itu, kamu pernah dibelajari silat apa, jurus apa? Coba saya pengen tanya, kenapa kok di dunia ini di kehidupan itu ada ilmu silat? Kenapa? Bela diri. Salah. Coba ujung-ujungnya orang bisa silat itu supaya apa coba? Bela diri. Salah. Kurang tepat, bukan salah ya, kurang tepat. Bukan keren, kurang tepat. Orang. Salah. Satu kembalinya apa? Enggak. Jawabannya itu supaya tidak jahat ke orang. Karena sudah jahat. Kita itu sudah jahat. Ya. Makanya supaya tidak tambah jahat, maka kebaik ke orang. Tapi orangnya itu
salah paham terus, ya, sehingga dia terus menjahati kita, padahal saya pengen baik. Nah itu silat ada. Intinya itu silat itu adalah menahan diri dari kejahatan diri sendiri ke orang lain. Ngerti? Ini pelajaran dalam ini. Ini kalau saya, ya itulah, saya itu bisa dibilang guru apa aja saya ya. Hadapi amal. Makanya saya itu dari sekian jurus saya bisa, insya Allah ya. Dari sekian jurus saya bisa. Karena saya merasa dirinya saya jahat, jadi saya belajar silat supaya saya nggak jahat ke orang. Untuk orang yang terus jahat ke saya, padahal saya pengen baik tapi jahat terus, saya jadi belajar silat untuk menangkis atau untuk untuk menahan diri supaya saya nggak jahat. Jangan sampai kebocoran kejahatan saya ke orang lain. Itu namanya silat. Ngerti nggak maksudnya? Iya, jadi udah untuk saat ini kamu mending ini pelajarannya diselesaikan dulu lah. Kembali, jadi kamu udah punya catatan yang saya ditulis ya di papan. Coba kamu diapalin dulu, diapalin, ditelaah. Kalau bisa diapalin dulu. Lama-lama untuk pemahaman, kamu paham pelajaran sambil berjalan. Ya, sambil berjalan. Nggak bisa dipaksa ya. Udah, dari sini ada yang tanyakan lagi nggak? Bisa. Mungkin ditutup dulu ya. Nun paring barokah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.